Hai, selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan tentang tips menggunakan JASP, yaitu bagaimana kita mengimpor data dari sumber yang lain. Misalkan dalam hal ini sumber file yang lain adalah Excel. JASP pada dasarnya adalah data processor yang tidak bisa melakukan data editing atau data manajemen di dalam softwarenya. Jadi manajemen datanya mesti dilakukan di luar JASP. Mungkin yang paling mudah adalah menggunakan Excel karena hampir semua ada Excel, dan kalau misalkan dalam ini sudah punya SPSS juga bisa untuk dilakukan. Nah, saya akan coba lakukan dalam hal ini menggunakan yang Excel. Oke, ini adalah contoh datanya bagaimana kita akan memindahkan eh, bentuk Excel ini ke dalam JASP. Sebetulnya simpel yang akan dilakukan, kita buka di JASP, lalu kita klik file, kemudian open. Kita akan cari filenya ada di mana. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menggunakan misalkan dalam hal ini eh, dari sumber yang berbeda, maka file ini tidak bisa langsung diisikan file yang Excel ini karena extension filenya adalah XLS atau Excel yang baru XLSX. Nah, jadi dalam hal ini yang bisa digunakan dari untuk diimpor ke SPSS adalah ke JABS adalah yang CSV atau teks atau SPSS SAV. Jadi dalam hal ini kita mesti mengubah dulu file Excel-nya ini menjadi format CSV. Caranya adalah tinggal file, kemudian di save as. Lokasinya diperhatikan dulu supaya memudahkan dipanggil. Saya akan pilih di desktop saja biar lebih cepat untuk diakses. Saya pilih akan ditaruh di desktop. Oke. Nama filenya adalah apapun terserah, tapi yang penting extension filenya. Extension filenya dibuat menjadi titik CSV. Kalau di sini tidak kelihatan, silahkan di zoom saja. Ada CSV UTF-8, delimited. Oke, klik, lalu save. Kalau misalkan tidak yakin bahwa itu CSV, bisa juga dalam file save as-nya, file save as, di sini nih di dalam extension file yang kelihatan. Kalau tadi kita browse dulu, kalau di sini kita cari extension file yang diinginkan. Misalkan kembali ke CSV, lalu baru browse untuk menempatkan filenya ada di mana gitu ya. Jadi saya sudah lakukan, misalkan dalam hal ini ada contoh, ini saya tulis saja data 3 karena ini file yang ketiga yang dibuat. Oke, klik save. Nah, jadi nanti di dalam folder di desktopnya saya sudah ada nih, ada 3 file, sebetulnya sama saja isinya. Jadi dalam hal ini kita akan buka file JASP-nya, lalu tinggal klik misalkan data 3 gitu ya. File, kemudian open, kemudian cari filenya, open. Ya, selesai. Jadi dalam hal ini tampilannya sama dengan yang di Excel ataupun di CSV. Nah, permasalahannya dalam hal ini kalau kita lihat di dalam datanya, ini sengaja memang untuk tujuan latihan. Ada yang saya tidak tahu infonya, lalu diberikan tanda tanya. Nah, permasalahannya di dalam JASP ini sekali lagi tidak bisa editing data. Jadi kalau kita double klik di sini, klik-klik untuk edit data, dia akan lari ke file yang asalnya. Jadi pilihannya adalah kalau memang mau dari awal sudah dibersihkan dulu. Kalau ini memang cuma ada satu, gampang untuk di edit. Jadi tinggal nanti ketika kita double klik tadi di JASP-nya, klik-klik, maka nanti akan membuka file originalnya selama dia masih terbuka ya. Jadi tinggal di del saja lalu di save. Jadi dalam hal ini nanti konsekuensinya di dalam JSP-nya ini akan jadi hilang. Tapi kalau misalkan file yang di dalam filenya ini datum yang bermasalah ada banyak, sebaiknya diselesaikan dulu pada tahapan Excel sebelum dijadikan CSV-nya, lalu diimpor ke dalam JASP.
Ya, jadi kalau ini kita sudah punya, maka untuk melihat datanya, untuk deskriptifnya, misalkan kita tinggal deskriptif statistik, kita tinggal lihat misalkan tinggi badannya, maka sudah langsung keluar IPK-nya, langsung keluar di sini, lalu dan semesternya ordinal dan seterusnya. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau datanya itu, kalau di sini kan orisinalnya datanya satu baris pertama digunakan sebagai variable name-nya. Jadi di sini variable name-nya sama satu baris. Bagaimana kalau filenya ini orisinal seperti data yang kita miliki, yaitu ada tiga baris informasi yang menjadi nama variabelnya. Nah, ini mesti disiasati dulu. Jadi siasatinya adalah kita masih mengatur dulu. Ini kalau tiga ini kita mau wakilkan atau gantikan dengan sesuatu, maka sebaiknya diatur dulu. Jadi saya akan mau atur dulu. Jadi saya tidak akan pakai tiga baris ini, tapi saya membuat satu baris. Saya akan buat klik kanan, insert variable. Ini karena nanti saya akan menggunakan, ini adalah datanya sebetulnya yang ini, dari mulai nomor partisipan, item ke-1, 2, 3, sampai 24, lalu seterusnya data demografisnya. Jadi silahkan diatur dulu bahwa ini adalah nomor, kemudian ini item 1, karena ini kuesionernya ada 24 item 1, supaya lebih cepat diklik, di drag, diklik di pojok kanan bawahnya. Di sini saya zoom aja ya. Di sini di item 1 di kanan pojok kanan bawah tinggal diklik lalu drag sampai ke item terakhir. Di sini itemnya nomor 24. Iya, ini. Kemudian ini jenis kelamin. Ini bedanya dengan SPSS, dalam JABS bisa menggunakan yang spasi. Di sini ketik usia. Kemudian ini kelas dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti dalam hal ini apa yang dipakai adalah yang baris pertama saja. Untuk yang baris kedua, ketiga, dan keempat itu nanti kita hapus, klik kanan, di blok klik kanan del, lalu di save as, balik lagi menjadi CSV. Jadi dalam hal ini sebetulnya yang akan dibutuhkan adalah datanya plus satu baris yang pertama sebagai nama dari variabelnya. Oke, mudah-mudahan membantu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya.